Tapi di SOP udah dikasih tahu belum modul hari ini apa? Udah ini. Malas aja mau. Modul ketiga ada informasi a priori, modal referensi, partners, dan smoothness. Itu aku udah cantumin juga, aku yang kemarin ngasih di SOP. Karena sengaja di modul 3 ini nggak dikasih karena untuk semua codingan hari ini tuh berasal dari modul. Karena tidak ada perubahan. Oke, sebelumnya mungkin mau kasih materi dulu ya beberapa. Tadi sampai di kelas sudah belajar a priori belum? Cuma habis lah. Aku mau cuma bisa tanda tangan doang coba bapaknya. Maksudnya nggak bahas dari kemarin. Di kelas sudah belajar inversi dengan informasi a priori belum? Belum bang. Belum ya? Sampai di kelas itu baru sampai mana ya? Ininya? Izin jawab bang, kalau di kelas B masih inversi berbobot bang. Oh, inversi Sama juga bobot bang. widget ya, masih widget. Ya sebenarnya setelah widget itu ada informasi a priori. Jadi sebenarnya untuk a priori ini adalah inversi yang kita menggunakan a priori itu sendiri adalah informasi. Berarti misalkan kalian melakukan inversi, sebelumnya dikasih tahu kalau misalkan kita membuat suatu garis linear, kita butuh berapa titik? Minimal berapa titik? 2 bang. Kayak 2 ya. Tapi ada saatnya dimana kita cuman butuh satu aja, tapi kita bisa memprediksi, kita bisa meminimalisir model sekiranya kayak apa yang mau kita bikin. Nah, contohnya nih, ntar aku contoh ya. Di Gebrat ada koreksi apa aja? Ada yang ingat? Over anomaly air correction. Ada yang ingat nggak di Dal. Jaya Berat itu Dal. ada? Ya silakan ambil. Koreksi tidal, koreksi drift, sama free air correction. Oke, sekarang aku kasih contoh ya buat koreksi tidal ya. Ini kan tahu nggak koreksi tidal itu koreksi apa? Yang berdasarkan apa? Pasang surut bang. Kayak pasang surut. Yang mempengaruhi pasang surut itu apa aja? Adanya pengaruh dari objek di luar bumi itu sendiri. Oke. Nah, jadi kan kalau kita lihat di kurva tidal atau koreksi tidal itu dari gambar yang aku kasih ini di bawahnya ini apa? Sumbu X-nya apa? Time. Waktu bang. Waktu bang. Sumbu X-nya waktu ya. Habis itu untuk Y-nya itu adalah variasi atau nilai dari variasi koreksi tidal itu sendiri. Itu rentangnya dari 0 sampai biasanya sampai 0,1 atau miligal 0,1 miligal. Itu misalkan kalian dikasih informasi bahwa dia itu berada pada satu titik. Untuk nilainya itu anggap dia itu berada di dekat 0,01. Anggaplah dia di tengah-tengah. Jangan deh, dia di bawah sini. Ntar coba aku screenshot dulu ya. Nah, misalkan di bawah sini nih.
Jadi anggap dia itu kurvanya, kita mendapatkan nilai koreksi tidal itu biasanya kalau di pengukuran kita tahu waktunya kan. Tapi bagaimana kalau misalkan kita mendapatkan suatu perhitungan koreksi tidal tidak dengan informasi waktu. Jadi apa yang kita lakuin, tapi nanti ada informasi tambahannya. Jadi anggap dia itu berada di sini misalkan di 0,1 ya, di sini 0,1 di sini, terus di sini 0, di sini anggap 0,05. Habis itu kita mendapatkan informasi bahwa kita punya nilai koreksi tidal itu di titik 0,025. Oke, berarti di sekitar sini. Ada berapa titik kira-kira yang dia lewati? 3 bang. Oke, ada 3 titik ya yang dilewati oleh nilai 0,025. Lalu a priori pertama priori 1 ya. A priori 1 dia itu bilang bahwa akuisisi itu dilakukan setelah akuisisi itu dilakukan setelah matahari tepat di atas kepala, misalkan di sini. Jadi misalkan dikasih tahu bahwa selama akuisisi dia itu setelah, misalkan ini dari timur ya, timur ke barat, berarti dia itu setelah melewati titik atas dari si alatnya. Misalkan alatnya itu kan vertikal ya, kita bisa tarik garis ke atas. Dia itu bilang akuisisi dilakukan setelah matahari melewati titik atas dari si alat akuisisinya. Berarti kira-kira setelah jam berapa kira-kira? Setelah jam 12 bang. Setelah jam 12. Berarti yang mana data yang bakal kita buang? Model mana yang mau kita buang? Ini Model yang kiri. Ya, ya, karena ini sebelum jam. sebelum jam 12. Oke, a priori kedua dia bilang bahwa nilai a priori itu adanya dilakukannya koreksi tidal itu karena adanya pengaruh dari objek bulan. Jadi dia itu bilang bahwa untuk koreksi dari, kan kalau misalkan koreksi tidal itu kan ada 2 ya, ada 2 perhitungannya kalian bisa cari. Jadi yang pertama itu berdasarkan oleh matahari, 3 deh, ada matahari karena masanya sangat besar. Kemudian yang kedua ada bulan, karena bulan itu adalah objek yang paling dekat dengan bumi. Kemudian yang ketiga itu adalah objek di luar matahari dan bulan. Nah, itu ada perhitungannya sendiri. Kemudian dia bilang bahwa yang mempengaruhi cuma 2. Kira-kira dari waktu, anggap di sini itu 15 ya. 15 dan di waktu 19. Kira-kira yang mana lebih booming, yang nilai pengaruh dari bulan itu paling besar? Di sini di jam 5 masih adakah matahari? Masih ada nggak? Masih lebih besar Masih pengaruh? ada bang. Oke, masih kira-kira lebih besar pengaruh mataharinya atau bulannya berdasarkan masanya? Bulan bang. Bulan bang. Bulan bang. Oke, di sini tadi dia bilang bahwa Oke, anggaplah di sini itu dua-duanya ada bulan. Tapi dia bilang bahwa dominasi yang lebih besar itu adalah nilainya dari bulan. Kira-kira nih dari kalian jawabannya yang mana? Di antara jam 15 atau jam 19? 15 bang. Oke, anggap kita 19, karena di 19 itu kenapa? Karena matahari udah nggak ada, sehingga yang sisa itu adalah yang mempengaruhi nilai dari koreksi tidal itu adalah si bulan. Nah, dari tadi kita punya data cuma berapa? Cuman 1 kan? Benar nggak? Iya bang. Iya Yang bang. banyak
A priori kan, a priori kita ada 2. Nah, sehingga walaupun data yang kita punya itu sedikit atau minimal anggaplah 1, itu kita bisa mengetahui bahwa dengan adanya a priori kita bisa meminimalisir atau memperkecil kemungkinan-kemungkinan model yang bakal kita punya. Selanjutnya apalagi nih contoh yang bakal jadi. Nah, misalkan sekarang kita anggapnya kurva ya, karena kalau di inversi kita mainnya kurva. Nah, misalkan kita punya titik nih, 1 titik di sini. Tapi dia bilang bahwa inversinya itu hubungan antara sumbu X dan sumbu Y-nya itu linear. Oke, itu a priori pertama ya. A priori 1 itu linear. Nah, linear modelnya kayak gimana? Yang garis lurus kan? Mau kayak gimana pun. Tapi selagi melalui titik yang udah diketahui. Oke, dari yang awalnya model kita mungkin aja bisa parabolik, bisa berupa kayak hiperbola, kayak apapun. Tapi sekarang dibilang cuman bisa linear. Berarti kira-kira kemungkinannya masih besar nggak? Halo? Gimana bang? Tadi kemungkinan apa bang? Sorry, gimana tadi? Jadi kurang kedengaran bang. Tadi kemungkinan apa yang? Nah, tadi kan di a priori yang pertama dibilang bahwa kita punya 1 titik. Tapi dia bilang bahwa di titik itu kita inversi yang dilakukan itu ada linear. Jadi hubungan antara X dan Y-nya itu adalah linear. Sekarang kemungkinannya masih tak hingga atau sudah diminimalisir? Gimana? Kalau nggak ada yang jawab aku tunjuk ya. Gerak seni. Ada gerak seni? Kalau nggak ada aku. Ada Bang. Oke, tadi jawabannya sekarang model yang kita punya bakal lebih sedikit atau masih tetap banyak aja? Ini kita punya 1 titik, dia bilang linear. Berarti kan masih banyak nih. Kira-kira dia masih modelnya masih banyak atau sudah minimal sekarang? Udah semakin sedikit gitu Masih untuk banyak model yang kita dong. punya. Menurut Kira ini gimana? Masih banyak enggak ya? Menurutku semakin sedikit, Bang. Oke, semakin sedikit. Kenapa? Sedikit bang. Karena kan tadi udah dikoreksi, Bang. Oke, dari linear, dari yang banyak ini ada yang parabolik, ada hiperbolik, linear. Sekarang cuman yang diambil yang linear. Ya. Oke. Nah, sekarang ada a priori kedua. Dibilang bahwa hubungan antara X dan Y itu gradiennya atau M-nya itu 1. Sekarang nih, kira-kira model yang kita punya itu masih tak hingga kah atau cuman 1? Ada yang bisa jawab? Nggak ada yang jawab ya. 1 bang, kan tadi udah yang diambil kan data yang itu bang, yang di tengahnya itu bang. Ya, oke. Data yang di tengah, lalu ya,
Kalau udah data yang tengah, lalu kenapa 1? Gimana Dimas tadi? Romi, gimana Romi? Nanda Puspita. Gimana Nanda? Sekarang modelnya kita cuman punya masih tak hingga kah? Atau sekarang modelnya 1 dengan a priori baru, gradiennya itu bernilai 1. Gimana sekarang? Gimana Nanda? Oke, Nanda nggak jawab, Romi juga nggak jawab. Sekarang aku nanya Muhammad Nur Ihsan. Ya bang. Gimana Muhammad Nur Ihsan? Sekarang pertanyaanku tadi dengan a priori pertama dia itu linear dan a priori kedua gradiennya bernilai 1. Sekarang model kita masih tak hingga atau sudah 1? Ini 1 bang. Kenapa? Karena kan yang pertama tadi linear bang. Ya. Terus? Tadi yang kedua apa bang tadi bang? Coba diulang bang. Gradiennya 1. Nih. Ya. Sekarang sisa 1. Jadi kira-kira Masih, bang. gimana? Kan gradiennya 1 terus garisnya juga masih linear bang. Ya, jadi jawabannya sekarang atau ada jawaban lain atau masih beberapa gitu. Nah, jawaban 3 nih pilihan. Tak hingga, 1 atau masih beberapa, tapi sih nggak sampai tak hingga nih. Udah masih beberapa tak enggak itu. Kalau dikasih jawaban baru. Karena kalian perlu memahami ini karena di kelas belum dipelajarin dan untuk codingan itu butuh pedoman a priori itu kayak gimana. Kalau flatness, smoothness itu nanti bisa diajarin lewat codingan aja. Tapi untuk a priori itu bakal susah kalau langsung dari codingan. Gimana Aldo si Hombing? Itu uang. Jadi sekarang Apa bang? Gimana jawabannya? Sekarang modalnya masih tak hingga kah? 1 atau sisa beberapa? kita beberapa ini karena berdirinya 1. Sama seperti exam tadi bang, kan itu udah dikoreksi ya karena tinggal linear dan gradiennya cuma 1 bang, jadi modulnya 1 bang. 1. Ada yang sepakat dengan Aldo? Satu bang. Sepakat bang. Sepakat nih. Oke, aku jelasin ya. Jadi jawabannya itu benar 1. Kenapa? Karena gradien, tahu nggak bentuk gradien? Gradien itu apa? Kemiringan. Kemiringan bang. Kemiringan bang. Nah, misalkan Kemiringan, Y sama dengan M X plus C gitu kan. Sekarang dia bilang M-nya sekarang 1. Nah, berarti kan Y sama dengan X plus 1. C. Nah, kita nggak tahu nih nilai C-nya berapa, tapi yang jelas kalau misalkan nilai C-nya ini konstan, karena dia itu kan sudah nggak berganti-ganti lagi ya, karena ya plus C gitu. Nah, angkanya pasti tetap
Nah, jadi kita fokus ke Y sama dengan X. Nah, jadi nanti ya udah model kita cuma satu doang. Udah. Selagi gradiennya satu, yaitu model kita. Karena memenuhi a priori 1, linear, dan gradiennya 1. Entah nilainya C-nya itu berapapun, selagi dengan kita melakukan, dengan nilai M-nya sama dengan 1, ya ini model kita. Jadi model kita cuma 1 gitu. Itu ya. Nanti tolong dipahami lagi terkait a priori. Sehingga nanti fungsi dari a priori sendiri adalah meminimalisir sekiranya dari banyak model yang kita punya. Misalkan kita awalnya punya 10, a priori 1 bisa menghapus 4 model dengan tidak, misalkan 4 model itu nggak memenuhi kriteria dari a priori. Dan a priori kedua ditambahin lagi, sehingga nanti dengan makin banyaknya a priori kita bisa dapat punya model baru. Nah, di geofisika itu nggak cuman bisa informasi berupa diksi seperti itu aja, tapi di geofisika juga ada integrasi dua buah data. Misalkan kayak data magnetik dengan data gravity, itu kalau nanti diintegrasin, itu misalkan kita mau ngolah data gravity, itu bisa menggunakan data magnetik sebagai a priorinya. Jadi nanti kita bikin model bisa satu model aja menggunakan 2 data. Maksudnya gimana? Jadi nanti pas kita bikin model, kita cocokin antara model gravity dengan magnetik udah sama atau belum, karena ya mereka tuh punya kaitan. Jadi biasanya kalau misalkan logam itu kan densitasnya besar dan susceptibilitasnya besar, jadi linear gitu. Jadi dan hubungannya juga sebanding gitu. Kemudian kalau misalkan nanti tersaturasi air, jadi nanti pasti nilai magnetiknya kecil dan nilai susceptibilitasnya juga kecil gitu. Susceptibilitasnya kecil dan densitasnya kecil. Nah, itulah kenapa beberapa data integrasi dipakai di geofisika. Nggak cuman gravity dan magnetik, itu juga ada data seismik refraksi dan GPR. Nanti di kelat bakal ada kalian akuisisi nanti 1 hari itu 2 metode sekaligus. Di 1 hari gravity magnetik, hari keduanya itu seismik GPR, seismik refleksi dan GPR. Nanti kalian hubungin datanya itu, nanti dapatlah model yang optimal berdasarkan ada 2 data gitu. Karena kalau berdasarkan prinsip geofisika SNR, signal to noise ratio, semakin banyak data yang menyatakan suatu model benar. Misalkan model kita bikin data 1 modelnya A, habis itu data 2 modelnya kayak A juga, sehingga ya model A itu adalah model yang benar. Karena kenapa? Dari 2 buah data dia bilang A. Jadi semakin banyak data, semakin banyak a priori, nanti kalian bisa menggunakannya untuk membuat model yang lebih optimal. Nah, untuk praktikum kali ini kita yang pertama masih pembobotan. Pembobotannya itu beda dari yang kemarin. Sekarang kita coba pendekatan menggunakan data beberapa outlier, dan untuk yang sekarang itu dia tuh nggak memiliki arah yang pasti, tapi ada acuannya, itu nilai error yang semakin kecil. Nah, semakin kecil nilai errornya maka modelnya semakin optimal. Nah, kayak prinsip SNR yang udah aku kasih tahu tadi, kalau semakin kecil nilai errornya maka modelnya akan semakin optimal. Oke, silahkan diketik codingannya. Silahkan dikerjain di VS Code ya. Ini aku masih pakai Google Colab karena VS Code ku masih belum kubenerin. Silahkan dikerjain ya. Sampai di sini ada yang mau tanya dulu? Bang, saya izin tanya, Bang. Ya, silakan. Tadi berarti yang si gradien itu tuh hanya permisalan aja ya, Bang, bukan emang satu-satunya penyelesaian di a priori ini ya, Bang? Iya.
Wah, Misalkan nanti kalau misalkan gradiennya 2 berarti nanti makin nanjak gitu kan, nanti makin nanjak. Jadi kalau misalkan makin gede gradiennya ya gitulah. Ini cuman informasinya aja, nggak sesuatu yang pasti gitu. Usahain diketik ya, jangan dibiasain buat screenshot habis itu minta AI buat ketikin, karena semakin biasa ngoding nanti pas bikin codingan kelab juga bakal makin gampang. Bang, izin nanya. Ya, Bang, maaf tadi saya joinnya telat karena tadi saya terkendala sinyal, Bang. Itu absennya gimana ya, Bang? nanti di belakangan ya. Oke, Bang. Iya. Ada yang lagi nggak ngoding? Mending jujur daripada nanti tiba-tiba aku tunjuk. Oh ya nggak apa-apa. Ngoding bang. Bang, saya, Bang. Grup alasannya kenapa? Bang Izin, suaranya Bang. putus-putus. Maaf, Bang. Bang Latif. Ya, Bang, suaranya tidak terdengar, Bang. Maaf, Bang. Saya lagi di perjalanan, Bang. iya silahkan di list di grup ya. Baik, Bang. Kalau bisa on cam ya. Bang, boleh agak turunan nggak, Bang? Apa? Boleh agak turun dikit nggak? Bang,
Stasiun posisinya belum bang.
Terkendala holding zir. Untuk nomor lampu lampu itu kalau dengan nomor rek dan operasi method atau lain. Oke, mobile grafik atau visualisasi data. Import copy apa untuk dengan pemilihan objek array atau model data asli. Form lampu yang memanggil fungsi inversi skematik dari modul linear algebra lampu. Bertemu dengan Shippo arms. Wah, bisa kan? Jangan enggak kan? Punya enggak menurut enggak? Enggak. Ini terang ya. Bang, tolong diatasin dikit boleh nggak bang? Soalnya belum selesai. Lawang. Nyuruh, Cok. Masih ke atas lagi nggak? Iya bang, kurang ke atas dikit. Nih, Iya bang. Oh, udah.
Simpatisi. Bang, boleh ke bawah dikit nggak bang? Ditinggalin namanya. Bang, boleh tolong di-scroll ke bawah sedikit gak, Bang? Terima kasih, Bang. Dia jadi tinggalin ngentot namanya kontol. Emang anjing. Untungnya
Jadi ini kita nambahin sedikit bahan. Jadi sehingga setiap kali ngerunning itu bakal ada perubahan di hasil codingnya nanti. Oke, makasih Adam. Muhammad dari Rizky. Coba share screen. Nabil tadi udah ya. Amati udah bisa belum Amati? Amati. Udah bisa Bang, tapi tadi ini kan kalau titik info center yang bagian X koordinat tadi Abang tuh dia di angka range 10 sampai 11 lah. Ini saya di angka berapa nih? 12 kayaknya. Bentar aku screen aja Bang. Bentar. Dia itu karena ini sebenarnya random itu. Oh. Ya. Kelihatan nggak Bang? Ya benar. Ya itu. Ini. Jadi ini. Karena coba lihat ke atas, geser ke atas sedikit. Nah, coba kamu nggak print ini ya, nggak print RMS ya. Coba ini tambahin di bawah itu print RMS. Sini ya. Iya di bawah ya print RMS. Ini gede semua ya Bang. Coba kamu cek tahu RMS. Oh. Itu belum di define di atas kayaknya tuh. Udah, coba ke atas. Nah, itu ERMS. Oh, ini. Oh, iya. Ini. Bentar ya. Oh, ini. Ya, tuh. Nah, kecil tuh errornya. Ya benar-benar bagus. Oke. Jadi ada bawah-bawah itu loh. Ini Didan malah main TikTok tuh nih. Coba share Didan. 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 Coba share screen. Ahmad Didan. Setiawan Putra. Coba share screen. Habis Didan nanti ini ya, Zain Zidan. Masih apa nggak jelas suaranya? Ngelek dia Bang. Ngalasan. Coba gerak sini, share screen gerak sini. Aku dari HP ya Bang. Oh ya, apa?
Mana nih garis nih? Sorry bang, ditekan bang. Zain Zidane mana? Zain Zidane. Oke. Coba ke atas. Oke. Pak bilang makin besar berarti dia semakin bervariasi. Kalau dia mendekati 0 dia tidak bervariasi. Nah, itu kalau yang buat linear, inversi linear kemarin nih, dibilang nih. Sehingga solusi linear, inversi linear untuk yang berbobot itu M sama dengan GT atau matriks kernel transpose matriks Wejit dikali matriks kernel. Jadi diinversin ya sampai hasilnya kayak gini. Lalu untuk yang sekarang, untuk yang modul 3 itu kita pakai matriks Jacobian. Nah, sehingga nanti iterasi itu dilakukan langsung terhadap matriks kernelnya. Nih, ini kita punya apa namanya? Apa ya aku nyebutnya nih? Oh ya, fungsi peredam. Nah, ini fungsi peredamnya. Jadi nanti GTG ini kan kayak coding yang kemarin Bang, ya. Bang, maaf. Bang. Kayaknya Bang Latif mau dan tapi nggak ada Bang. Ya, kenapa nggak bilang? Oh, ya Allah. Sorry. Kenapa nggak bilang? Nah, sorry mau bosan yang lawan. Nah, ini. Nih ada fungsi peredam namanya. Jadi di sini ada fungsi peredam. Pantesan aku tadi nggak handphone kok nggak ada share-ku ya. Jadi di sini ada fungsi peredam. Kalau di kemarin di apa namanya di modul 2 ya. Di modul 2 kemarin kan ini kayak gini. Dia langsung kan langsung dikaliin kan. Jadi dia mengubah matriks kernel GTG-nya ini. Biasanya kalau di inversi biasa kan GTG kan, bukan GTWG kan. Beda kan. Nah, sedangkan kalau matriks berbobot yang menggunakan Jacobian, dia itu masih pakai GTG tapi dia menambahkan fungsi peredam. Jadi fungsi peredamnya ditambahkan. Jadi tidak mengubah serta-merta dari datanya tersebut. Nah, itu bedanya antara yang modul 3 sama modul 2 kemarin. Kalau modul 2 ini masih GTG, kalau modul 3 masih GTG, kalau modul 2 tadi kan GTWG. Nah, sehingga di sini kita bisa mengubah hasilnya nanti dari fungsi peredam. Nah, isi dari fungsi peredam ini adalah nilai error. Nah, makanya tadi aku minta di print nilai RMS-nya. Jadi semakin kecil nilai RMS-nya, nih semakin kecil nanti nilai errornya. Jadi nanti datanya semakin kecil nanti berubah-ubah. Nih, kalau kalian lihat, ini untuk nilai RMS-nya aku print dulu. Jamnya jam 17.30. Jalan salib. 17.30. Yang sama nih. Bentar. Kayaknya harus as matrix itu Bang. Iya. Dan tidak berbobot. Kayak sebelumnya nanti di sini tuh dijelasin masing-masing. Misalkan kayak ini tuh apa, X itu apa. Misalkan X Siapa aja? Siapa ke di? Nah, misalkan gini kan. Habis itu kalau ya semuanya harus dijelasin. Habis itu learn ini apa? Berarti dia itu ngitung nah gitu, karena dia learn fungsi learn.
Habis itu X-nya Siapa? apa? Ini titik. Ini koordinat. Coba jelaskan. Koordinat hipo sebenarnya. Nah, ini apa? Yopi jadi apa Yopi? Ini kedalaman hipo. Nah, T itu adalah apa? Nah, itu dijelasin. Kayaknya T ini aku time deh. Kemarinnya bukan time sih ini harusnya. Nanti dibaca aja sampai bawah. Nanti modulnya juga bakal gue kasih. Sampai semuanya itu harus dibikin ya. Bawa gambarnya. Gini tuh Ben. Sampai ke plot ini juga harus dibikin keterangannya apa, komentarnya. Itu nanti Buat LS itu cukup codingan yang 1 dan 2 tadi yang widget. Nanti yang LA masukin yang bikin yang problem 2. Nanti problem 2-nya aku kasih. Usahain ya, jangan pakai AI. Ini sebenarnya udah ada petunjuknya sih dari modul 2. Awas nih bos. Riset asidik. Ini beberapa fungsi aku pakai nih. Nih GT. Kemarin pakai ini, pakai GTG first. Nih. Habis itu ini cuman ngegenerate apa namanya matriks kernelnya. Nih matriks kernelnya A, sin sama tan. Pakai rat ya, nanti sudut rat. Nanti np sin, np tan. Oh ini si Willy. Ini Habis itu nanti juga ada pakai ROB kan. Nanti datanya selalu ada tahu sudut kan dia. juga. Ada pakai sudut 10 sama sudut 25. Salah dia kan. Gitu. Nanti dapat kurva hiperbolanya. Pokok hiperbola. Ya, hiperbola. Iya benar. Oke, cukup sampai di sini praktikumnya. Hari ini ada yang mau tanya dulu? Konseptor ini. Bang, aku mau nanya. Ya, silahkan. Kan tadi di VS Code udah aku coba terus kan, tapi tetap error. Tapi aku nyoba di collab bisa nggak? Boleh nggak Bang kalau di collab? Enggak. Nah, Kan lu bilang yang collab 0. Nah, sebenarnya kalau kalian ngide, oh ini cakep Cok. nggak tahu. Ini siapa Cok? Oke, mungkin cukup sampai di sini. Diko ada yang mau disampaikan nggak, Dik? Itu dompet. Cukup. Bang, untuk post testnya gimana jadinya, Bang? Tadi yang nggak jawab ada beberapa. Prosesnya aku nolin. Buat yang nggak ditanya, ya selamat karena prosesnya auto 100. Anjay, auto 100 bos. Senggol dong. Karena beberapa yang aku tanya karena aku yakin dia sambil ngerjain gitu. Mana Yopi? Nggak ada Yopi Cok. Gimana dia? Ya kenapa Didan? Izin Bang, yang tadi saya gimana Bang? Saya disuruh share screen tapi nge-lag. Gimana? Ya, kan udah ditanya tadi udah berhasil atau belum? Nggak ada. Oh, kok ada Ya, ya? berarti nggak apa-apa Bang, aman Bang. Kok ada Ya. bro-nya juga ada Anjay. Sampai di sini ada yang tanya dulu? Dia ada demis lah dia Cok. Aku udah ngambil lagi Cok. Masya Allah cukup Bang. Aneh, Cok. Masih ngurus juga Cok. LS datanya masih kayak biasa ya. Jelas Anjay. terakhir Senat jadi BPO. Dia sendiri ada 2 berarti. Iya, sendiri. Pol. Jadi penasihat, kalau itu khusus kamu doang sama Senat. Oke, mungkin karena masih ada yang belum absen? Apa pula Cok? Dua-dua masih ikut-ikut. Tiko Joshua. Aneh-aneh Cok. Bisa lah Udah ya? sama dia Cok. Udah. Grace belum ya? Oke, mungkin cukup sampai di sini praktikum hari ini. Aku ucapin